Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ustazah Anissa selaku Kepala STP Khairul Serpong yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ustadz Mukhlisin SPDI yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah koordinator tahfiz Khairul Serpong. Yang saya hormat dan tak lupa saya hormati dan saya muliakan kepada para ayah bunda, para wali siswa yang alhamdulillah pada hari ini hadir meskipun tadi ya hujannya, inginnya sih pengennya ini ya di rumah aja gitu. Tapi karena memang sekolah kita sudah offline ya, jadi diharapkan memang semuanya itu sudah permasalahan yang ada di sekolah itu melibatkan orang tua, dan tentu kita itu saling bersinergi gitu ya. Permasalahan yang ada kita tumpahkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada hari ini, pada detik ini kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa lebih mensyukuri apa yang Allah berikan. Salah satunya adalah kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solihah, para penghafal Al-Quran dan pemimpin masa depan insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, baiklah kita mulai saja pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan ya rundown acara sosialisasi Kalmik dan yang lainnya. Tentu insya Allah akan ada pembahasan tentang tahfiz ya. Kemudian yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan yang insya Allah sekaligus akan disampaikan oleh Ustazah Anissa, juga penyampaian sosialisasi kalender akademik tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian nanti akan ada juga sosialisasi terkait dengan tahfiz oleh Ustadz Mukhlis. Kemudian disampaikan juga nanti pembahasan tentang kesiswaan ya, terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Ipah. Kemudian nanti bagi orang tua ya, Bapak Ibu wabil khusus kelas 1, insya Allah nanti sekitar jam 11 ya, insya Allah mohon ridhonya untuk tidak pulang terlebih dahulu. Insya Allah akan ada penyampaian oleh Ustadz
Ali Muslim. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, tidak panjang kalam, saya langsung berikan waktunya untuk Ustazah Nisa terkait dengan sosialisasi kalender akademik. Pada beliau saya persilakan. Langsung saja. Silakan Ustazah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah pada pagi hari ini? Baik, Masya Allah ya. Rintik-rintik hujan biasanya enaknya selimutan ya Ibu ya. Oh gitu ya, setrika ya, Masya Allah. Ahad dan Sabtu ini hari yang luar biasa. Iya, baik. Tapi alhamdulillah di sini Bapak Ibu semua tidak dikurangi sedikit pun ya niat baiknya untuk melangkahkan kaki ke majelis yang insya Allah ini dalam rangka proses pendidikan anak-anak kita. Semoga langkah-langkah yang mungkin awalnya berat sampai sini jadi ringan dan berbuah pahala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pada ayah dan bunda, ustaz-ustazah yang sudah hadir pada hari ini, kita mari sama-sama panjatkan puji dan syukur. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat udara segar yang masuk ke dalam paru-paru kita pula dalam kondisi yang mudah begitu ya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dan juga untuk mendidik anak-anak kita. Satu kenikmatan yang mungkin jarang kita pikirkan ketika kita dalam kondisi sibuk ya. Kalau sudah kemana-mana pikirannya udah kerja, Masya Allah, biasanya lupa ya dengan hal ini. Satu doa yang tidak pernah Allah sampai saat ini ya tidak Allah kabulkan, tidak pernah tidak Allah kabulkan. Kalau ibu bapak suka berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya sampai detik ini untuk bisa bangkit dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Pasti banyak orang-orang di luar sana yang anak-anaknya tidak mendapatkan kesempatan untuk dididik oleh orang tua. Itu juga sesuatu yang menjadi perhatian tentunya ya ketika kita melihat kondisi di masyarakat. Dan banyak juga sebenarnya anak-anak yang ada orang tuanya juga tapi tidak mampu atau tidak bisa menerima pendidikan yang baik hatta setingkat SD. Jadi saya pernah membaca sebuah berita dan itu terkait dengan angka putus sekolah. Jadi yang angka putus sekolahnya tertinggi itu bukan SMA, bukan SMP, bukan juga anak kuliahan, tapi anak SD yang paling banyak. Oleh karena itu memang pengangguran terbuka dan tidak berkualitas ya, dalam arti memang pekerja kasar itu ke depan akan semakin banyak. Nah sehingga itu menjadi perhatian juga buat kita, bersyukur bahwa anak kita bisa bersekolah dan dibersamai oleh kita, gitu ya. Salawat dan salam teriring kita curahkan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat Islam yang menyampaikan Islam hingga hari ini, hingga kita bisa menerima nikmatnya berislam, manisnya iman hingga hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya pada hari ini. Saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kalender akademik. Semoga tidak membosankan ya, karena yang orang tua sudah kelas 5, kelas 6 gitu ya,
pasti apa nih yang baru, kita seharusnya terpikir seperti itu ya. Dan untuk orang tua yang baru kelas 1 mana nih? Muka-mukanya yang mana? Oh ini Bapak, Masya Allah ya. 2 ya, baru 2. Nah, yang lainnya mungkin double, yang di kelas atas ada, di kelas 1 juga ada. Ya, ahlan wa sahlan, inilah Khairu Ummah Serpong. Dan di sini saya nanti akan dibantu oleh beberapa guru yang di samping saya. Jangan di belakang saja, agak depan supaya kelihatan. Ini adalah Ustazah Ipa, beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Kemudian ada Ustadz Rifal, beliau Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Di sebelahnya lagi ada Ustadz Mukhlis, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bidang tahfidz. Nanti kebanyakan mungkin kami yang akan banyak menyampaikan informasi entah secara langsung ataupun di grup SD dan di grup-grup yang lainnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya akan share. Semoga bisa dipahami bersama. Yang pertama adalah tentang kalender akademik. Ya, ini perlu kami sosialisasikan karena nanti Bapak Ibu pasti punya kalender juga di rumah ya. Maksudnya kalender kehidupannya masing-masing begitu ya. Kalender dengan keluarga, agar nanti bisa disinkronkan begitu ya, agenda keluarganya dan juga agenda-agenda dengan sekolah. Baik, ahlan wa sahlan ibu bapak yang baru hadir. Mungkin ibu-ibu bisa buat 2 atau 3 layer ya ke depan. Mangga yang baru hadir boleh di depan atau yang di belakang boleh maju supaya tidak terganggu. Ya, silakan yang bapak-bapak juga bisa merapat. Ya boleh, agak ke depan juga boleh Bu. Mohon maaf ya karena ini luas sekali tempatnya, jadi harus betul-betul dimanfaatkan ya. Akhir. Ya. Ya. Baik, yang ingin saya sampaikan pertama adalah jadwal di bulan Juli. Yang saat ini kita sedang ada di tanggal 16 ya Bapak Ibu. Berarti kita sedang melakukan agenda sosialisasi program semester dan kalender akademik. Nah, kemudian yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian adalah semua warna ini bermakna ya. Kalau yang warna putih-putih ini, tanggal-tanggal putih itu adalah KBM berjalan di sekolah. Dan kalau yang warna kuning ini adalah agenda bersama dengan Khairu Ummah Nasional. Dan yang berwarna biru nanti ini agenda yang berkaitan dengan orang tua dan siswa. Keterangannya ada di paling bawah. Nah ini ya, ini peringatan Hari Besar Islam. Nah kemudian ada tanggal merah, ini sekali sukai ya. Tanggal merah ini berarti di sekolah tidak ada agenda pembelajaran apapun, entah itu agenda KBM bersama dengan guru atau dengan orang tua. Nah, kita lanjutkan ya beberapa yang warna-warna ini yang akan saya jelaskan. Tanggal 20 hari Rabu ya, tanggal 20 hari Rabu bulan Juli akan ada kegiatan pelatihan manasik haji 1443 Hijriah, berarti pekan depan. Diharapkan Bapak dan Ibu menyiapkan untuk Ananda segala persiapannya yang sudah di-share di grup SD. Dan bagi anak-anak yang ikhwan, maka diharapkan memiliki kain ihram. Ya, ini sekaligus juga menetapkan niat kita ya. Insya Allah nanti pelatihannya tidak lagi di sekolah begitu ya. Mudah-mudahan pelatihannya persiapan menuju haji yang sesungguhnya begitu ya, amin. Meskipun kalau kita melihat keadaan, iya betul, ada yang di beberapa kota memang waktu tunggunya sampai 97 tahun begitu ya. Walau alam ke depannya seperti apa, di Jawa masih 20 sampai 30 tahun ke depan. Ya, kalau daftarnya dari kelas SD mungkin bisa ya. Usia 30-40 tahunan anak kita bisa begitu, mudah-mudahan.
Nah, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk memberikan bekal yang terbaik bahwa ibadah haji itu dan umroh itu seperti inilah tata caranya yang akan diajarkan nanti di sekolah. Kalau terlatih setiap tahun dan juga dari kecil, mungkin nanti kalau sampai SMP, SMA juga masih, mudah-mudahan niat azamnya yang tinggi itu bisa muncul, begitu ya. Amin. Nah, kemudian tanggal 28 ini ada agenda nasional 1 Muharram ya 1444 Hijriah atau tahun baru Islam gitu. Mudah-mudahan nanti ada agenda yang bisa dilaksanakan bersama karena rencananya demikian. Kalaupun tidak, insya Allah nanti di sekolah akan mengagendakan di tanggal 30-nya Tarhib Muharram. Nah, di sini ada peran serta Bapak Ibu ya, selain Ananda. Nah, ini nanti mungkin persiapannya kita akan diskusikan di hari-hari berikutnya, terutama dengan para ketua forum di kelasnya masing-masing. Itu ya, ketua FOG-nya, kemudian juga korlas-korlasnya. Nah, itu harapannya nanti bisa kerjasama dengan lebih baik bersama dengan tim yang ada di FOG. Begitu. Kemudian kita beralih ke bulan Agustus. Di bulan Agustus itu tanggal 7 ada kegiatan saum Tasu'a dan juga ada saum ya Asyura ya tanggal 8 dan 9. Tanggal 7 dan 8 ya hari Senin dan hari Ahad ya. Nah, ini memang kegiatannya kan saum sunnah ya. Tetapi saya informasikan di sini agar mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, diajak niat ya untuk bersaum sejak awal, kemudian juga disiapkan sahurnya, disiapkan berbukanya, diapresiasi juga ketika menyelesaikan kegiatan puasa sunnah ini. Nah, kemudian tanggal 13 ada Tasmi Al-Quran. Nah, yang insya Allah nanti Tasmi akan dijelaskan oleh Ustadz Mukhlis apa yang baru ya pada tahun ini. Karena kami akan senantiasa menyiapkan Ananda sesuai dengan SOP-nya dan insya Allah itu yang terbaik ya. Nah, maka strateginya seperti apa nanti dijelaskan oleh Ustadz. Berikutnya tanggal 17 Agustus ya, libur nasional ya. Nanti diprotes kalau nggak libur nih. Ibu-ibu bapak-bapaknya pasti sudah menyiapkan sesuatu gitu ya biasanya. Nah, ini libur khusus 17 Agustus. Nah, kemudian tanggal 19 dan 20 ini ada kegiatan daurah tahsin guru dan orang tua. Ini kemungkinan 2 hari. Kalau tidak ke depan ke Jumat mungkin Sabtu dan Ahad ada agenda daurah. Nah, Bapak Ibu mohon disiapkan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa menyediakan pemateri terbaik untuk agenda daurah tahsin ini, terutama agar Bapak Ibu yang tujuannya bisa mendampingi Ananda ketika di rumahnya tahfidz gitu ya, tahsin sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Nah, kemudian berikutnya tanggal 27 dan 28 kami mengagendakan untuk adanya takhusus tahfidz kelas 5 dan 6. Nah, takhusus itu apa? Takhusus itu artinya kan mengkhususkan ya, mengkhususkan diri. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengejar ketertinggalan hafalan kalau ada yang tertinggal dari targetnya. Misal kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 itu kalau di rata-rata seharusnya sudah 5 juz. Tapi ini belum, misalnya ya. Nah, ini yang diutamakan seharusnya yang ikut adalah yang belum 5 juz. Begitu. Kelas 6 juga sama. Kalau belum 6 juz atau belum mendekati 6 juz, maka kami ikutkan untuk takhusus ini supaya bisa mengejar hafalan
yang teman-temannya mungkin sudah. Nah, tapi kalau yang ini belum, maka kita ikutkan di sini. Tapi untuk yang sudah lulus, yang sudah sesuai target bagaimana? Ikut tidak? Kalau ditanya pasti anak-anaknya mau ikut semua ini. Maka nanti akan diikutkan juga, dan targetnya adalah untuk memurajaah hafalannya. Kalau di rumah mungkin hafalannya satu hari satu juz begitu ya. Nanti kalau di takhusus bisa disetorkan semua hafalan yang dimiliki. Seperti itu ya. Dan nanti ada setiap 2 bulan sekali. Selain Agustus nanti ada juga di bulan Oktober tanggal 29 dan tanggal 30. Kemudian terakhir bulan Desember tanggal 19 sampai dengan 21, ini 3 hari. Menginap atau pulang pergi, tapi sampai sore setiap harinya, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke bulan Agustus ya. Nah, selesai di bulan Agustus agenda ini, maka Bapak Ibu silahkan kalau ada acara keluarga, ada mungkin mau merencanakan pernikahan atau acara khitanan. Kalau keluarga inti mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan agenda ini. Kalau keluarga besar, ya kalau bisa diatur, alhamdulillah gitu ya. Kalau tidak bisa, ya diupayakan nanti bisa mendapatkan apa yang seharusnya Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Entah transfer dari temannya, atau nanti bisa diskusi dengan ustadz-ustadzah yang ditunjuk. Berikutnya untuk bulan September. Nah, ini kok putih semua ya? Yang merah Sabtu Minggu aja nih. Ya, tanggal 30 baru ada pembagian rapor. Nah, sebenarnya untuk anak-anak lumayan ya, agendanya banyak. Yang tanggal 6 ini ada outing kelas untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian tanggal 13-nya hari Selasa ya, pekan depannya ada outing kelas untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ini kami agendakan cukup sehari saja. Nanti agenda yang panjang untuk kelas 4, 5, 6 mungkin kita agendakan di semester 2 ya, yang sampai menginap 2 malam 3 hari gitu ya, supaya kita energinya tidak terlalu terkuras. Karena kalau ada outing pasti orang tua juga ikut ramai ya Bapak Ibu ya. Yang kelas 2 sampai kelas 6 pasti merasakan begitu ya. Nah, jadi untuk yang outing kelas ini kami usahakan untuk dilakukan di tempat-tempat yang dekat di wilayah Tangsel, sehingga bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, bisa full atau setengah harinya. Nah, rencananya kalau yang kelas 4 sampai kelas 6 kita akan outing ke PMI Tangsel yang depan Taman Kota itu. Nah, kami sudah pernah melakukan itu di berapa tahun ya sebelum pandemi. Nah, dan itu insya Allah yang akan dilakukan adalah sosialisasi tentang kesehatan, pentingnya PMI juga bagi masyarakat, kemudian cek golongan darah, dan anak-anak itu nanti akan mungkin kalau ada ustadz-ustadzahnya yang layak didonorkan darahnya gitu ya, nanti mereka juga bisa mengetahui oh caranya seperti itu. Nah, harapannya supaya anak-anak bisa tergambar gitu ya, bahwa darah itu yang ada dalam tubuhnya beda loh dengan air biasa dan tidak tergantikan oleh apapun begitu ya. Dan itu baru darah, belum bagian tubuhnya yang lain ya yang ada pada diri anak-anak. Nah, sehingga diharapkan di situ rasa syukurnya juga meningkat, kemudian menjaga kesehatannya juga bisa lebih tertanam di dalam dirinya. Nah, kalau untuk outing kelas 1 sampai kelas 3 kemungkinan juga di daerah sini juga tidak akan jauh ya. Kita akan eksplor mungkin daerah Kecamatan Serpong atau paling banter ya melipir ke tetangganya. Ya. Ya, lebih banyak ke mengenal sejarah kondisi di sini begitu ya, karena memang lingkungannya tidak jauh ya. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 hanya di lingkungan sekitar dia, desanya, kecamatannya, ya sampai segitu.
Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, oh ini ada tasmi ya, tanggal 10-11 ini tidak terwarnai. Ada tasmi juga sebelum ujian, ada tasmi. Nah, ini juga yang harus dihadiri oleh Bapak dan Ibu, agenda tasminya, maka perlu disiapkan waktunya untuk dicadangkan ya. Dan berikutnya tanggal 19 sampai 23, satu pekan. Ini adalah agenda UTS, ujian tengah semester ganjil. Sudah langsung UTS aja ya, berarti udah setengah semester ini, sudah 3 bulan gitu ya. Nah, maka kami sudah menghitung dari bulan Juli, Agustus, September ini ada pertemuan kurang lebih 9 atau 8 pekan efektif belajar di sekolah. Nah, maka di UTS ini nanti anak-anak akan diuji ya, terutama materi yang diajarkan sebelum UTS. Jadi selama 8 atau 9 pertemuan itu. Kemudian berikutnya adalah di bulan Oktober. Nah, bulan Oktober ada beberapa tanggal yang diwarnai juga. Tanggal 6 adalah agenda nasional Tazkirah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini kuning ya, pertanda agenda pusat. Maka kalau tidak ada agenda pusat, kita akan adakan agenda di sekolah tanggal 8-nya Tazkirah Maulid Nabi. Siswa, guru, dan orang tua. Ini mungkin tidak semua orang tua akan terlibat ya. Nah, tetapi diagendakan insya Allah di tanggal 8. Kemudian agenda di tanggal 15 dan 16 ini tasmi. Kami upayakan tasmi itu sekitar sebulan dari periode sebelumnya supaya ada perpindahan yang pas. Dan kalau ada ananda yang mau mengejar, saya mau tasmi nih bulan ini tanggal sekian, itu sudah diagendakan jauh-jauh hari dan disiapkan. Begitu. Nah, kemudian di tanggal berikutnya tanggal 29 dan tanggal 30 tadi sudah ya agenda takhusus. Baik, jadi sebenarnya banyak waktu luangnya ya untuk bulan Oktober. Kemudian berikutnya di bulan November. Nah, bulan November ini adalah bulan terakhir untuk pembelajaran efektif ya, karena nanti bulan Desembernya sudah full agenda lain. Nah, pembelajaran di bulan November ada 3 pekan yang di kelas. Kemudian tanggal 5-nya ada seminar penerimaan peserta didik baru tahun berikutnya. Ini agenda sekolah ya. Kemudian tanggal 21 sampai 25 itu sudah pekan tasmi Al-Quran. Nah, pekan tasmi Al-Quran ini akan kami ubah sistemnya dari tahun kemarin dengan tahun yang akan datang. Jadi kalau pekan tasmi pada tahun kemarin itu semua siswa di tasmi ya, hafalannya itu mau yang punya 1 juz, 5 juz, 9 juz, semuanya di tasmi. Maka untuk yang tahun ini, terutama semester ini, akan kita ubah Bapak Ibu. Kalau sudah pernah tasmi di pekan-pekan tasmi di bulan-bulan sebelumnya, maka tidak wajib tasmi ulang di pekan tasmi ini. Jadi kami anggap cukup ya tasminya di pekan tasmi di bulan-bulan yang sebelumnya. Misal Ananda Syakila di bulan Oktober ini tanggal 15 tasmi ada tambahan 1 juz. Sekarang berapa juz Bu? 9 ya? Hampir 10 ya. Yang sudah disetorkan? Kemarin 8 juz ya. 8 juz ya. 8 juz. Kemudian ada tambahan juz 9. Ada tambahan juz 10. Maka yang disetorkan nanti, misal mau setornya bulan Oktober saja gitu ya, misalnya akan disetorkan 2 juz. Maka menyetorkannya bukan 2 juz yang baru, tapi mulai dari juz 1 juz yang pertama sampai juz yang ke-10-nya itu. Sehingga nanti pas tasmi akhir semester tidak dites lagi. Begitu. Dan
tasminya nanti untuk tasmi bulanan akan dilakukan ketika ada penambahan 1 juz. Yang biasanya 1/4 juz atau 5 halaman itu sudah disetorkan, ditasmikan pada saat tasmi bulanan. Nah, maka untuk tahun ini akan ditasmikan kalau sudah ada tambahan 1 juz. Seperti itu. Nah, nanti kelebihannya apa? Kalau seperti Syakila bulan Oktober sudah setor 10 juz, anak lain setor 1 juz, maka ketika ada wisuda sudah otomatis ikut wisuda. Tidak dites lagi. Hanya kalau nanti ada uji publik ya harus disiapkan juga ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu ya. Nanti teknisnya berikutnya Ustaz Muklis yang akan menjelaskan ya. Nah, itu tasmi akhir semester. Lantas ini untuk siapa? Tanggal 21 sampai 25 ya. Tasmi akhir semesternya untuk siapa? Untuk siswa-siswa yang belum pernah tasmi. Misalnya bulan Juli tidak, Agustus tidak ikut tasmi, September juga tidak, Oktober juga tidak. Kenapa? Karena belum sampai 1 juz misalnya ya, nanggung baru ada 10 halaman atau 15 halaman misal. Maka nanti akan diarahkan supaya setorkan semua hafalannya di pekan tasmi ini. Sehingga setiap anak punya kesempatan untuk tasmi meskipun baru sebagian belum 1 juz. Gitu ya. Itu ada para bapak mungkin bisa diajak ke sini. Ya. Ya, para bapak silahkan mungkin bisa bergeser ya. Ruangan bapak-bapak masih ada. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu karena tempatnya luar biasa nih. Ya, berikutnya kita beralih ke tanggal 28, 29 dan 30. Ini menyambung ke bulan Desember ya, tanggal 1, 2 sampai tanggal 9 sudah ada ujian akhir semester. Nah, di sini yang perlu diperhatikan mungkin ya untuk orang tua siswa kelas 1 yang baru, jadi ada ujian praktik, ada ujian tertulis. Ujian praktik itu adalah ujian untuk menguji keahlian Ananda. Keahlian itu lebih kepada skill ya. Meskipun skillnya jangan bayangkan skill yang luar biasa seperti anak SMP atau SMA. Skillnya anak SD itu adalah skill untuk kecakapan hidupnya sendiri ya, untuk membuat mereka mandiri. Contohnya kalau di Sakofah skill yang dasar itu kan akidah ya. Tapi kalau akidah pemikiran, maka yang akan diujikan adalah praktiknya. Praktik tentang cara wudhu, cara sholat, kemudian doa-doa dan seterusnya. Nah, itu nanti ada praktiknya. Nah, termasuk juga matematika, pelajaran sains, kemudian geografi dan seterusnya. Maka yang akan diuji di sini adalah keahliannya. Nah, kemudian untuk yang tertulis itu adalah pengetahuan dan pemahaman. Mungkin dari Bapak Ibu kalau yang dari pendidikan tahu betul ya apa itu bedanya pengetahuan dan pemahaman. Kalau pengetahuan itu sesuatu yang ditanyakan biasanya hanya satu jalur, anak berpikir hanya satu kali. Kalau yang pemahaman biasanya yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang seharusnya anak itu berpikir 2 kali. Contoh gampangnya kalau matematika, kalau 1 tambah 1 kan sekali berpikir ya. Kalau sudah 1 ditambah 1 dikurangi 1, nah itu kan 2 kali berpikir. Nah, sehingga itu yang akan ditanyakan di dalam ujian tertulis. Meskipun bagi kelas 1, kelas 2 kami masih menanyakannya dalam bentuk lisan. Begitu ya. Karena khawatir terkendala dengan menulisnya, maka kami mencoba nanti menanyakan apa yang dia pahami dalam bentuk pertanyaan lisan. Demikian. Kemudian nanti tanggal 12 sampai 16 ya ada agenda remedial. Mudah-mudahan ini tidak dimanfaatkan ya.
untuk remedial, jadi tidak remedial gitu ya, nilainya sudah bagus-bagus. Dan nanti ada ujian Al-Quran. Nah nih, ujian Al-Quran ditanyakan sesuai dengan capaian anak-anak pada saat itu. Kalau yang sudah 10 juz, yang ditanya ya 10 juz itu. Nanti bisa sambung ayat, tanya jawab tentang surat, atau sambung surat, dan seterusnya. Yang hafalannya baru setengah juz, kelas 1 misalnya, maka akan ditanyakan yang ada di juz tersebut gitu. Nah, berikutnya di tanggal 19 sampai 21 ini ada agenda takhusus tahfiz dan tahsin sekaligus kelas meeting. Nah, ini insya Allah akan kita gunakan untuk menambah ya, agar capaian-capaian tahsin dan tahfiznya sesuai. Kita gunakan waktu kelas meeting ini sebagiannya untuk kelas meeting dan sebagiannya lagi untuk menambah target untuk tahsin dan tahfiznya. Nah, kemudian pembagian rapotnya kapan? Kan sudah ujian tadi ya. Nah, pembagian rapotnya tanggal 23, hari Jumat. Tanggal 23. Nah, berikutnya Bapak Ibu kalau mau mengagendakan liburan dan seterusnya, silahkan bulan Desember mulai tanggal 24. Begitu ya. Nah, itu terkait dengan kalender akademik. Mungkin nanti sesi tanya jawab di akhir ya, setelah saya selesai menjelaskan satu lagi materi terkait dengan tata tertib siswa dan segala pernak-perniknya. Ya, yang berikutnya terkait dengan beberapa penjelasan ya, mungkin dari Bapak Ibu terutama untuk kelas 1. Nah, kami ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Khairul Ummah di Serpong ya. Coba saya mau tanya lagi, orang tua kelas 1 acungkan tangan. Tadi baru ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih. Dari ada total orang tua siswa baru itu ada 20 ya. Siswa kelas 1 hari ini alhamdulillah ada 17 siswa. Kemudian kelas 3 ada 2 siswa tambahan, dan kelas 6 ada 1 siswa. Jadi tambahan 20 siswa. Alhamdulillah, kami terutama untuk kelas 1 ya, Masya Allah, mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu, karena banyak juga yang orang tua siswa kelas 2, kelas 3, Ananda adiknya itu disekolahkan di Khairul Ummah Serpong. Mohon doanya juga ya, semoga guru-guru, ustaz-ustazah di sini bisa memegang amanah dari Bapak Ibu semuanya, mendidik Ananda bersama-sama dengan Bapak dan Ibu dengan lebih baik lagi dari yang sudah ada hari ini. Amin. Ya, jadi berikutnya kita mau ke sini dulu. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya, yang Bapak Ibu sudah ketahui. Nah, ini adalah sebuah hadis riwayat yang hadis riwayat Al-Hakim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manahala walidun walidahu afdalu min adabin hasanin." Jadi dikatakan bahwasanya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain daripada pendidikan yang baik. Maka salah satu yang kami rasa menjadi kebahagiaan ya untuk guru-guru di sini adalah Bapak Ibu bisa jadi menganggap Khairul Ummah adalah yang terbaik untuk Bapak Ibu saat ini. Semoga ya. Dan mudah-mudahan juga dengan sinergi kita ke depan ya, dengan berbagai macam peraturan yang tentu saja sebagian Bapak Ibu sudah tahu, maka
ini bisa meningkatkan lagi ya kualitas pendidikan anak-anak kita. Nah, bagi yang baru apa saja Bapak Ibu? Nah, ini saya sedikit mengingatkan ya. Pertama terkait dengan KBM. Untuk saat ini kita kembali normal dari jam 7 sampai dengan jam 14.30 bagi kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 4 sampai kelas 6 ada beberapa tambahan ya. Ada yang sampai malam, sampai besoknya lagi. Ada mabit. Ya, jadwalnya sudah Bapak Ibu dapat ya. Ada juga yang sampai sore. Nah, itu nanti akan kita laksanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang penting kami ingatkan bersama-sama. Di sekolah kami mengajarkan pembelajaran dengan talqiyan fikriyan secara tatap muka. Apa itu talqiyan fikriyan? Kami menyampaikan ilmu ya dari sumbernya, insya Allah dengan ustadz-ustadzah yang hebat di sini. Nah, dengan sesuatu yang kalau memang secara fakta bisa kita indra, maka akan kita hadirkan faktanya. Kalau tidak bisa hadirkan faktanya, kita akan berikan modelnya. Kalau tidak dengan modelnya, kita berikan minimal dengan gambarnya, sehingga tergambar dengan jelas apa sih yang sebenarnya sedang dibahas oleh gurunya gitu ya di kelas. Nah, sehingga diharapkan pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh ustadz-ustazah bisa tertransfer menjadi sebuah pemahaman juga kepada ananda. Dan itu harapan besar kita semua ya. Semoga menjadi pemahaman, sebuah pemahaman yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan ananda. Nah, kemudian dari Bapak Ibu kami harapkan fokus di pendampingannya, karena pendampingan ini sangat berkorelasi tinggi terhadap keberhasilan capaian yang ingin kita raih. Nah, selain itu juga kita berusaha menerapkan adab pembelajaran yang baik, baik di kelas maupun di luar kelas, di rumah maupun di sekolah, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, nanti ada alatnya untuk bisa mengatur bagaimana adab di rumah seperti itu atau di sekolahnya. Kemudian yang kami harapkan, kita semua harapkan adalah keberkahan dari ilmu ya, sehingga bisa diamalkan di dalam kehidupan, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang terbaik ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk itu maka kita perlu memperjelas ya beberapa hal. Yang pertama, karena kita kembali ke suasana sekolah yang normal, maka siswa kami harapkan ya tidak diperkenankan memiliki HP pribadi. Yang masih ada di Ananda, tolong bicarakan baik-baik agar disimpan di lemari Bapak Ibu ya. Tidak lagi digunakan secara pribadi. Ya, dan kami melihat memang banyak efek negatif dari ini ya, entah itu dari komunikasi antar teman, antar guru dan siswa maksudnya, itu juga pengaruhnya cukup besar. Nah, sehingga diharapkan setiap siswa tidak memiliki HP pribadi. Nanti saja ya, kalau sudah waktunya memang betul-betul dibutuhkan, maka silahkan dengan kebijakan Bapak Ibu di rumah untuk memberikan kepada Ananda. Ini Masya Allah ya, sudah ada di samping belakang. Ahlan wasahlan ya ibu-ibu semuanya. Mohon maaf tempatnya terbatas, mudah-mudahan bisa fokus ya ibu-ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, terkait dengan efek buruk dari gadget ya secara kesehatan, Bapak Ibu juga tentu sudah tahu ya bagaimana sekarang banyak siswa yang sudah berkacamata tebal begitu ya. Bisa jadi karena radiasi dan juga efek yang lainnya ya berkaitan dengan kinerja otak juga itu berpengaruh. Tapi saya tidak banyak membahas ini, Bapak Ibu sudah bisa searching sendiri, bisa bahkan mungkin lebih tahu ya, lebih berpengalaman tentang ini.
Maka pesan kami satu tadi itu, gadgetnya agar tidak diberikan kepada Ananda secara khusus. Begitu. Kemudian ini juga sudah kami tanyakan kepada seluruh orang tua siswa baru, maka diharapkan agar kita sama ya, bisa untuk kemudian menerapkan peraturan yang ini. Nah, berikutnya untuk Bapak Ibu, jaga penggunaan HP di hadapan anak ya, agar anak kemudian tidak mengakses HP orang tua. Nah, ada juga aturan apa? 6-9 gitu kan ya? Jam 6 sampai jam 9 tidak menggunakan HP di hadapan anak dan seterusnya. Nah, itu mungkin tips-tips seperti itu mohon agar dimanfaatkan ya, kesempatan disiapkan begitu agar nanti kita bisa lebih maksimal lagi. Kami juga mengusahakan ada informasi atau apapun tidak di jam 6 sampai jam 9 itu, nah agar bisa maksimal begitu ya. Nah, kalaupun nanti ada informasi-informasi yang kami berikan di malam hari, maka mudah-mudahan dari Bapak Ibu bisa bersiap ya di waktu yang lainnya. Nah, kemudian pendampingan orang tua saat siswa di rumah. Nah, yang pertama adalah tikror. Tikror itu pengulangan ya, pengulangan ayat baru. Nanti mungkin disampaikan juga oleh Ustaz Muklis detailnya seperti apa. Kemudian terkait dengan tontonan, makanan, mainan, itu juga perlu diatur oleh Bapak dan Ibu. Apalah jadinya ketika di sekolah ya kita berikan hal-hal yang baik begitu ya. Nah, sampai rumah terhapus tuh oleh tontonannya itu. Nah, maka perlu untuk diatur ya tontonan mana yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian makanan, pastikan makanan yang diberikan adalah makanan halal dan thayyib serta teratur. Jadi tidak disarankan juga ya setiap ada waktu tahfiz sambil makan. Apalagi makan juga. Kami tidak mengharapkan demikian. Saya sendiri di sekolah ini kenapa ada jam makan jam sekian, makan snack, makan siang, Ananda tidak diperbolehkan membawa makanan dari rumah karena agar teratur itu waktu makannya kapan. Gitu ya, agar tidak ada di benak anak itu, oh aku makan kapan aja bisa. Aku kalau setiap kali pengen makan pasti bisa makan. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga agar di pikirannya itu tidak makan lagi. Gitu ya. Nah, dan juga itu sangat baik untuk kesehatan ya, untuk produksi di lambung juga kan dia butuh keteraturan. Nah, itu maka kesehatan Ananda kami sangat harapkan karena itu yang terpenting juga ya. Apalah jadinya kalau di sekolah kita berikan ilmu pengetahuan banyak tapi ternyata Anandanya sakit begitu ya, itu pasti akan banyak terganggu. Nah, termasuk juga mainan. Nah, di sini kami mengingatkan terkait dengan mainan ini, Bapak Ibu boleh memberikan mainan-mainan edukatif di mana gambar-gambarnya terutama ya itu perlu dilihat. Jadi kalau gambar-gambarnya gambar-gambar seperti mohon maaf ya, ada yang gambar hewan-hewan seperti anjing gitu ya, babi yang sudah dimodif dan jadi boneka, gambar-gambar boneka, itu mohon agar tidak diberikan. Untuk jadi pembiasaan bahwasannya itu adalah hewan-hewan yang diharamkan gitu. Kita jauhkan anak-anak dari gambar-gambar seperti itu. Ada juga gambar-gambar yang tidak menutup aurat, yang mungkin Bapak Ibu jarang ngeh juga gitu. Ini diberikan buku atau diberikan mainan, gambarnya gambar orang yang tidak menutup aurat, tidak kerudungan gitu ya. Kemudian juga gambar-gambar Barbie dan seterusnya. Nah, itu mohon agar diperhatikan. Seperti itu ya. Kemudian nah, ini yang tidak kalah pentingnya juga adalah apresiasi. Apresiasi Bapak Ibu untuk segala hal yang baik yang dilakukan anak. Nah, itu juga perlu diberikan. Silakan Bapak Ibu untuk dinikmati hidangannya yang ada. Ustazah mungkin kalau yang belum, mana ya? Saya izin terlebih dahulu.
Nah, berikutnya ini yang akan menjadi rel kita di dalam berkomunikasi ke depan ya. Yang pertama adalah akad komitmen sinergi yang sudah saya tanyakan kepada masing-masing Bapak Ibu ketika masuk sekolah. Yang kedua adalah cita-cita kita, apa yang mau kita capai di sekolah. Dan yang berikutnya adalah aturan-aturan di sekolah. Yang pertama saya tidak perlu bahas ya, karena sudah Bapak Ibu juga sudah tahu. Yang kedua yang ingin saya detilkan terkait dengan capaian kita, cita-cita kita tuh apa. Yang pertama terkait dengan tahfidz. Tahfidz itu ini target untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 6. Nah itu pada saat mau belajar itu modulnya kami berikan. Termasuk saya juga ketika mengajar di kelas 5, kelas 6, modulnya sudah saya bagikan pada saat itu juga. Seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa lihat di kompetensi dasar dan indikatornya di depan. Pasti ada, di depannya ada ya, atau di setiap awal bab. Nah, itu ada kompetensi yang ingin dicapai. Nah, itulah yang akan kami ajarkan. Begitu. Ya. Untuk mata pelajaran yang beberapa modulnya belum siap, nah kami kemungkinan akan membagikannya di pekan depan ya. Jadi akan berangsur. Atau kalau yang belum ada, maka akan kami bagikan modulnya per bab, per gurunya ketika mengajarkan. Itu mungkin ada 1 atau 2 mata pelajaran yang seperti itu. Tapi secara umum, alhamdulillah modulnya sudah banyak yang tersedia, baik dari pusat maupun yang disiapkan oleh Khairul Ummah Serpong. Nah, berikutnya untuk KBM atau kegiatan belajar mengajar di Khairul Ummah yang lainnya adalah adanya infak Jumat. Nah, untuk infak Jumat ini kami alokasikan dananya menjadi wakaf untuk setiap hari Jumat. Nanti akan digunakan untuk pembebasan lahan, iya betul, pembebasan lahan calon gedung Khairul Ummah Serpong. Kemudian infak subuh, nah pastikan Bapak Ibu sudah ada kencelengnya di rumah, kenceleng infak subuhnya. Kemudian juga yang akan kami rilis berikutnya adalah tabungan kurban. Insya Allah minggu depan akan kami siapkan Ananda untuk menabung di sekolah ya, dalam rangka untuk persiapan berkurban dan dari tabungan Ananda sendiri. Nah, tabungan ini modelnya nanti akan dibuka seminggu sekali setiap hari Senin. Jadi cukup seminggu sekali ya, setiap hari Senin. Nanti akan ada gurunya yang mengkoordinir, dan itu pastikan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Namanya juga tabungan anak-anak, mungkin 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Nah itu pastikan akan lama kalau untuk kurban sebanyak 3 jutaan. Nah, maka tabungan ini akan dilakukan, akan terus-menerus dilakukan, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Dan nanti uangnya akan dititipkan di sekolah ya, melalui guru tersebut yang tadi, dan akan disimpan di bank sekolah, ya di banknya sekolah gitu ya. Jadi tidak disimpan di tangan satu orang guru seperti itu. Tadi saya lihat ada Pak Toto, silahkan Bapak-Bapak. Mungkin Ustadz bisa sambil ke depan sini juga boleh Pak. Oh itu ya, mungkin Ustadz bisa sambil disambut. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Kami harapkan dukungannya dari Bapak Ibu untuk menyemangati anak-anaknya. Ayo kita menyiapkan diri untuk berkurban. Harapannya Ananda, setiap satu orang Ananda itu bisa berkurban 1 kali selama 6 tahun belajar di sekolah Khairul Ummah. Adapun tahun-tahun berikutnya mau berkurban di lingkungan
tempat tinggal atau di kampungnya atau mungkin di tempat lain yang membutuhkan, kami persilahkan. Jadi ini kalau yang di sekolah minimal 1 kali pernah berkurban di sekolah, seperti itu selama waktunya 6 tahun ya. Nah berikutnya ada juga agenda-agenda lain ya, peringatan hari besar Islam, ada mabit, sanlat, itikaf, wisuda tahfidz, outing dan lain sebagainya. Yang saya tekankan Bapak Ibu, ini adalah juga kurikulum Khairul Ummah. Jadi setiap ananda itu wajib ikut semua agenda ini. Nah, pernah ada indikasi 1-2 anak tidak mau ikut agenda tertentu. Misalnya tidak mau ikut agenda PHBI seperti Tarhib Muharram gitu ya, atau Tarhib Maulid Nabi. Nah, itu mohon Bapak Ibu agar menyampaikan kepada ananda bahwa itu juga kegiatan sekolah. Banyak hal yang bisa dipelajari dari agenda-agenda tersebut yang bukan di kelas, bukan duduk dan belajar di kelas. Banyak sekali hal baik yang bisa didapatkan oleh ananda ketika mengikuti agenda-agenda ini. Misalnya untuk agenda mabit. Bagi yang siswa kelas 4 ya sekarang, pasti ini agenda baru ya. Nah, agenda mabit ini agenda yang bisa membelajarkan ya kepada anak, terutama dari segi kemandiriannya, mandi sendiri, makan juga sendiri, tidur sendiri, kalau mungkin di rumah masih dikelanin bapak ibunya gitu ya, yang tidak berani mandi di kamar mandi sendiri, di sekolah sudah dimulai gitu. Kemudian juga mandiri dalam hal jauh dari bapak ibunya. Nah ini yang mungkin belum ya diajarkan di kelas 1, 2, 3. Nah sehingga diharapkan Bapak Ibu ketika ada agenda ini di sekolah, maka arahkan anandanya untuk bersekolah, mengikuti semua agenda ini. Gitu ya. Termasuk juga agenda-agenda seperti sanlat, itikaf gitu ya, wisuda, tahfidz dan seterusnya, maka pastikan anak Bapak Ibu ikut. Karena insya Allah di setiap agenda tersebut pasti ada kebaikan-kebaikan untuk ananda yang akan kami istilahnya apa ya, kami munculkan potensi-potensi baik mereka. Seperti itu. Nah kemudian yang keempat terkait dengan sikap dan perilaku ya. Nah ini harapannya untuk sikap dan perilaku ananda bisa kelas 1 minimal targetnya C itu cukup ya. Kemudian untuk kelas 2 targetnya sikap dan perilakunya B baik, termasuk sikap dan perilaku yang kami nilai pada saat akan pembagian rapor. Jadi ada catatan sikap dan perilaku yang Bapak Ibu isi di rumah. Nah diharapkan bisa diisi dengan baik ya, indikator sikap dan perilaku itu sesuai dengan kenyataannya. Dan setelah itu Bapak Ibu mengoptimalkan lebih baik lagi agar meningkat. Begitu ya. Misalnya di rumah itu jarang tahfidz untuk yang kelas 1 karena kan belum tahu ya, ini baru siswa baru. Nah maka berikutnya setelah ada penilaian itu akan diarahkan agar ananda di rumah tahfidznya rajin setiap waktu tertentu, misalnya pada maghrib, pada isya, pada subuh. Maka nanti Bapak Ibu mendorong begitu ya agar ananda bisa melakukannya. Nah sehingga dari situ nilainya pada saat ujian akhir semester ya, kalau tadi UTS sekarang UAS bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Kami harapkan sikap dan perilaku ananda lebih baik lagi. Dan sikap dan perilaku itu nanti akan berpengaruh di sini Bapak Ibu di proses kenaikan kelas. Nilai di sekolah itu ada 5, ada mumtaz, jayidan, jayyid, makbul dan mardud. Kalau ada ananda pada saat kenaikan kelas nilainya mumtaz, jayyid, jidan dan jayyid, maka insya Allah naik kelas. Yang bingung itu nanti kalau ada makbulnya. Nah pada saat kenaikan kelas ada makbulnya, maka itu kalau
begitu. Adapun harus dimantapkan kembali di kelas yang sama jika nilai tadi sikap dan perilakunya itu makbul atau bahkan mardud begitu ya. Nah, dan terlebih lagi kalau nilai-nilai akademiknya ternyata ikutan mardud juga. Nah, itu tidak diharapkan ya. Seperti itu. Kemudian kami juga menilai proses belajar di kelas. Jadi kalau ada ananda yang diberikan nilai A, itu karena dia semangat belajarnya tinggi di kelasnya. Kemudian memperhatikan selama jam pelajaran. Dia juga mengikuti instruksi gurunya dengan baik, tidak mengganggu teman dan tidak mengganggu suasana belajar. Nah, sehingga diharapkan kami bisa mendapatkan kondisi anak-anak yang dari rumah itu sudah dipersiapkan. Nah, baik-baik ya di sekolahnya. Kalau ada ustadz-ustadzah sedang menjelaskan, mohon agar didengarkan. Pesan-pesan seperti itulah yang mudah-mudahan bisa terus begitu ya, terngiang-ngiang gitu ya oleh anak tersebut dan di kelasnya bisa tertib. Itu. Kemudian, nah ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan saum. Insya Allah ya, saum ya pakai sod. Saum. Ya, saum itu kami akan siapkan, akan berikan apresiasi untuk ananda yang saum pada saat hari Senin, Kamis, dan saum-saum yang lainnya seperti di kalender akademik yang dijelaskan di awal tadi. Maka kami harapkan dari rumah Bapak Ibu sudah menyemangati ananda untuk saum itu. Terus mengingatkan dan juga berdoa agar dimudahkan bangun sahurnya. Jadi sudah diskusi itu di rumah. Besok sahur ya. Kita bangunnya jam berapa? Kita pasang alarm yuk, gitu ya. Sehingga nanti ananda tahu, oh itu alarm itu untuk bangun sahur. Nah, kemudian diharapkan juga Bapak Ibu menyiapkan makanan sahur yang thayyib ya dan cukup untuk siswa beraktivitas seharian. Tidak perlu yang bermerek ya. Jadi mereknya cukup tukang sayur gitulah ya. Nah, tetapi kalau dari Bapak Ibu sudah menyiapkan yang cukup gitu ya untuk aktivitas ananda, insya Allah mereka juga kuat ya. Kemudian teknisnya nih, dukungan Bapak Ibu itu salah satunya adalah juga dengan menjemput langsung sepulang sekolah. Karena pasti ketika berpuasa itu di sekolah kan aktivitasnya banyak ya. Nah, di situ ketika menjemputnya Bapak Ibu tepat waktu, ananda bisa langsung istirahat, bisa langsung rebah-rebahan gitu ya. Nah, itu bisa mengurangi kecemasan. Mengurangi kecemasan untuk tidak minta berbuka. Ya, kemudian juga mengkondisikan mereka ya untuk istirahat, menyiapkan hidangan berbuka saum ya sebagai apresiasi. Mungkin bisa ditanya juga, nah nanti bukanya maunya apa? Misalnya apa mau es buah gitu, kita buat bareng yuk gitu kan, bisa menjadi kesempatan juga Bapak Ibu untuk menghabiskan waktu ya saat berpuasa itu agar ananda juga lupa bahwa dia itu sedang berpuasa gitu. Nah, itu ya, jadi bisa menghidangkan hidangan-hidangan yang memang mereka inginkan yang sederhana, apalagi kalau bisa membuat bersama. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bentuk dukungan Bapak Ibu juga ya bisa berupa doa di saat menunggu berbuka ya, agar Allah menjadikan mereka para penghafal Quran yang melekat ya ke dalam hatinya seluruh hafalan yang sudah ada, bahkan lebih jauh lagi paham apa yang mereka hafalkan begitu. Termasuk juga apa-apa yang semisal doa begitu ya, mereka itu ketika paham maka akan insya Allah akan tertancap dengan baik begitu. Nah, kemudian saat berbuka jangan lupa Bapak Ibu apresiasi mereka ya, ucapkan terima kasih. Kemudian juga mungkin dengan bahasa yang lain ya yang Bapak Ibu lebih tahu lah tentunya komunikasi dengan ananda, bahwasanya mereka telah berusaha menyelesaikan puasanya
Jadi ucapannya juga spesifik ya Bapak Ibu. Ananda, ucapannya? Anakku yang solih, alhamdulillah sudah menyelesaikan saum pada hari ini. Semoga Allah terima ibadah kita dan terima kasih atas perjuangannya saat ini. Nah itu jadi spesifik ya, ucapan terima kasihnya jangan umum, terima kasih ya nak, udah selesai. Jangan seperti itu, tapi harus detail. Ucapan terima kasih itu karena apa, gitu ya. Nah, berikutnya tentang aturan sekolah, ini ada yang tidak saya masukkan, terutama dalam hal pakaian. Semoga dengan informasi yang ada di WA kemarin sudah cukup ya untuk pakaian, aturan-aturan pakaian. Kalau ada yang masih bingung nanti bisa hubungi Ustazah Ipah. Nah, di sini saya akan ambil beberapa poin krusial yang menurut kami ini jadi pokok bahasan juga di sekolah ya. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi, kehadiran yang konsisten dan kedatangan tepat waktu itu sangat penting bagi perkembangan anak-anak kita. Ketika mereka datang terlambat, Bapak Ibu, apa yang terasa oleh mereka? Pertama malu ya. Malu itu, mereka itu malu. Bahkan tidak jarang anak-anak itu yang menangis ketika terlambat. Ada juga yang cengengesan, sebenarnya ada. Tapi saya yakin cengengesannya dia itu bukan cengengesan yang sebenarnya mereka malu, tapi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah risau hatinya dari paginya itu belajar tahfiznya juga tidak fokus, tahsinnya juga, bahkan sampai pulang itu bad mood terus. Nah, sehingga mereka sangat penting kalau datang tepat waktu. Apalagi yang Bapak Ibu tahu bahwa anak Bapak Ibu itu anaknya aktif. Inginnya itu apa? Menghabiskan tenaga dia itu dengan segala macam aktivitasnya itu. Nah, maka Bapak Ibu perlu mendatangkan Ananda ke sekolah lebih pagi lagi. Untuk apa? Kami biarkan main dulu tuh, supaya tenaganya habis di permainannya itu. Jadi cukup gitu ya. Pada saat nanti duduk di kelas, mau tahfidz atau ada agenda yang lainnya, mereka sudah tenang, sudah capek gitu ya, main sepuasnya itu. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu ya konsisten di dalam kehadiran dan menghadirkan anak-anak di sekolah, begitu. Nah, kemudian ketika ya atau suatu hari Bapak Ibu kemudian anandanya tidak hadir ya untuk alasan apapun, entah izin, sakit ataupun Bapak Ibu ada keperluan, nah maka Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung kepada wali kelas ya. Nanti diharapkan izinnya itu kalau bisa 1 hari sebelumnya. Kalau ada sesuatu yang dadakan begitu ya, diharapkan bisa menginformasikan sebelum jam 8 pagi. Nah, kalau tidak ada informasi sampai jam 8 pagi, maka kami menganggap Ananda alfa. Begitu ya. Dan konsekuensinya di tata tertib sekolah itu ada kehadiran itu minimal 80% dari jumlah hari belajar. Nah, maka diharapkan 20%-nya digunakan kalau sakit, kalau ada acara keluarga, seperti itu ya. Jadi bisa maksimal Ananda mengikuti agenda sekolah. Gitu. Kemudian pada saat sakit ya, entah itu izin atau misalnya alasan apapun untuk pulang lebih awal, nah bisa dikomunikasikan juga kepada wali kelas seperti itu. Berikutnya untuk pengantaran. Nah, jadi di sekolah itu guru-guru masuknya pukul 6.45, maka paling cepat Ananda datang ke sekolah itu 6.30 ya, atau pukul 6.30 lah. Jadi di sekolah itu kalau pagi-pagi belum ada orang, Bapak Ibu ya, khawatir ada apa-apa, apalagi Ananda kalau sudah berdua dengan temannya, bertiga, awalnya ketawa-ketiwi, pulang-pulangnya nangis gitu ya, tidak ada pengawasan guru, maka itu juga perlu diantisipasi. Anak-anak jangan terlalu pagi dan juga jangan kesiangan. Maka paling cepat itu maksimal ya 30 menit sebelum jam 7 ya. Sehingga di sana nanti sudah ada guru yang
standby di sekolah. Nah kemudian terkait dengan pengantaran siswa ya, pengantaran siswa itu diharapkan memang tidak ada keterlambatan, karena kalau ada keterlambatan itu akan ada guru yang mencatat keterlambatannya. Bahkan jam 7.15 itu kalau belum sampai ke sekolah, maka Ananda kami persilahkan untuk belajar di rumah jam 7.15. Dan itu perlu pembelajaran juga, konsekuensi dari Bapak Ibu ya, bisa disampaikan. Nah kalau kita kira-kira sampainya jam 7.15 itu belum sampai, maka kita belajar di rumah aja, langsung disampaikan di rumah gitu ya, supaya Anandanya bisa siap-siap lebih pagi. Tapi jangan juga nunggu Bapak Ibu juga ya abinya belum mandi Bu gitu. Sering gitu ada Ananda yang begitu. Atau nunggu adiknya dulu, adiknya kan banyak, jadi ngantri di kamar mandi. Nah itu juga perlu disiasati di rumahnya ya, seperti apa. Tapi insya Allah kalau sudah dikomunikasikan Ananda biasanya cepat ya, apalagi sudah biasa. Nah berikutnya terkait dengan penjemputan. Ini juga kami sering juga ya menemukan fakta-fakta yang tidak mengenakan ketika guru-guru sudah pulang, ada Ananda yang masih di sekolah. Pada akhirnya timbul permasalahan di antara mereka dan guru tidak tahu. Nah oleh karena itu maka kami harapkan ya agar Bapak Ibu menjemput itu pukul 14.30. Mungkin ada beberapa guru dan beberapa anak ya, tidak semua anak itu kemudian pulangnya terlambat. Yang terlambat itu biasanya karena pembiasaan isi KHS di sore hari, bukan sore ya, jam segini lah, jam 14.30. Nah, mungkin ada agak sedikit molor dari gurunya, tapi tidak semua. Khusus Ananda tertentu yang memang mereka mengisi KHS-nya masih lama, biasanya itu. Jadi mohon dimaklum dan ditanya kalau ke depannya itu terlambat kenapa, melakukan apa dulu gitu ya, supaya nanti bisa dipersiapkan lagi lebih cepat lagi. Kemudian kami mengharapkan Bapak Ibu dijemputnya itu tidak lebih dari 14.45, karena 14.45 itu jam pulangnya guru-guru, sudah tidak ada orang nanti di sini. Maka diharapkan Bapak Ibu sudah menjemputnya di antara jam 14.30 sampai 14.45 itu. Gitu ya. Sebenarnya dari pengelola sudah menyampaikan ya, bagaimana kalau kita buat peraturan saja, orang tua diminta infak saja kalau ada yang terlambat, kalau bahkan sampai setengah 4, sampai jam 4 belum dijemput. Nah Bapak Ibu bagaimana kalau seperti itu? Infak itu nanti untuk siapa? Untuk guru yang menunggu. Bapak Ibu siap? Nanti ada yang protes, masa mana ada infak dipaksa gitu ya. Ya, saya juga jadi bingung juga ya, kumaha ini teh jadinya. Masalahnya sebenarnya ya Bapak Ibu, karena di sekolah juga tidak ada yang menunggu, ya kan ya, karena itunya. Jadi kalaupun harus ada yang menunggu, itu harus ada akad baru. Nah itu yang saya belum siap. Kecuali kalau ada dari Bapak Ibu yang siap menunggu, boleh di list nanti. Dan infaknya juga kami siapkan. Itu ya, itu nanti wacana lah. Nanti mungkin kita diskusikan dengan orang tua yang masuk di FOG, baiknya seperti apa. Sebaiknya itu sebenarnya begini, jemput tepat waktu sudah gitu ya. Ya, itu sedikit keresahan kami karena melihat biasanya sampai ada yang 4:30 pun masih ada yang di sekolah. Dan itu kami kebingungan ya dari sisi mau beberapa kasus di mana anak-anak itu sudah resah dari paginya itu. Terus pas waktunya snack, Masya Allah lahap sekali makannya itu ya. Luar biasa itu ya. Dan kami melihat beberapa anak memang begitu. Kemungkinan dari rumahnya itu belum sarapan atau sarapannya ala kadar
belajarnya. Nah, itu kami sangat harapkan Bapak Ibu ya, dari rumah itu sudah sarapan yang cukup. Kemudian selain itu juga dipastikan Ananda itu sehat memang dari rumah. Ada beberapa kasus ini baru sampai ke sekolah, orang tuanya sudah pulang, itu sudah langsung keringet dingin, terus langsung pusing. Terus pas ditanya, kamu di rumah bagaimana? Sehat Ustazah. Nah, kalau seperti itu kan masih oke ya. Tapi kalau di rumahnya sudah pusing-pusing misalnya, tapi sama ayahnya suruh masuk sekolah gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kalau memang sekiranya tidak mampu, maka ya sudah di rumah dulu begitu ya, jangan dipaksakan. Tapi kalau mampu, misalnya anaknya memang betul kuat begitu ya, maka kami persilakan untuk sekolah. Nah, diharapkan juga Ananda dari sekolah itu sudah mandi dan sudah ke toilet sehingga tidak buru-buru begitu ya ke sekolah itu. Nah, dalam kondisi yang tidak nyaman begitu ya. Nah, kemudian ini sedikit kami juga sampaikan, di sekolah itu kami akan menangani anak yang sakit itu dengan penanganan yang sangat sederhana. Misalnya kalau ada anak yang luka, kami obati cukup dengan obat P3K sederhana ya, dengan betadine atau dengan obat-obat luka lainnya. Nah, kalau yang sakitnya panas, kami akan langsung pulangkan Bapak Ibu. Mohon izin ya, karena panas itu kan kadang-kadang lama. Nah, dan kadang bingung juga, ini panasnya karena apa. Maka untuk yang sakitnya panas, kami akan pulangkan. Meskipun anaknya baru sampai ke sekolah jam 8 gitu atau setengah 8 sudah panas. Jadi kami tidak berani memberikan obat apapun, termasuk obat-obatan seperti diare atau obat pusing dan lain sebagainya. Kami akan izin terlebih dahulu sebelum memberikan obat tersebut gitu. Jadi kalau ada yang sekiranya lebih parah, lebih baik di rumah dulu, tuh ya. Kemudian berikutnya, nah ini selama berada di sekolah, anak-anak menjadi tanggung jawab guru-gurunya, dan kami tidak perkenankan mereka keluar pagar sekolah. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau ada apa-apa di sekolah bisa komunikasikan dengan terutama wali kelasnya. Kemudian beberapa komunikasi ya, komunikasi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika ada sesuatu ya, permasalahan, entah itu masukan, kebijakan dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan kurikulum maka bisa disampaikan ke Ustadz Rival. Kemudian terkait dengan kesiswaan bisa disampaikan ke Ustazah IPA, dan terkait dengan kebijakan keuangan, nah, ini bisa disampaikan langsung kepada Ustazah Maslika. Ya. Nah, kemudian kami catat juga di sini ya, bahwasannya di grup kelas itu, karena kan sudah tidak aktif ya, bukan tidak aktif, sudah tidak seaktif dulu ya. Paling saya informasi penting itu disampaikan lewat grup SD. Jadi tolong dipantengin betul-betul ya grup SD itu. Surat-surat kami akan coba paperless, jadi langsung disampaikan lewat grup SD. Dan biasanya akan di forward ke grup kelasnya masing-masing. Nah, itu silahkan kalau ada komunikasi teknis dengan guru atau sesama orang tua di grup tersebut. Harapannya tidak ada anak di sana, tapi jadi nomor-nomor anak silahkan dikeluarkan ya dari grup tersebut. Begitu. Kemudian masukan-masukan yang lain, kita ada humas Ustadz Ali ya. Nah, atau melalui kotak saran. Ini saya ambil dari grup SD. Jadi kalau kita masuk ke grup SD, ada deskripsi di sana, sudah ada link untuk saran ya. Dari Bapak Ibu silahkan kalau mau menulis saran secara khusus gitu ya. Biasanya kan kalau tertulis beda dengan secara lisan. Yang suka tertulis silahkan. Kalau mau yang secara lisan juga boleh disampaikan kepada guru-guru yang tadi sudah saya sebutkan namanya. Kemudian ada juga catatan ya, pesan baik dari guru ataupun
dari orang tua dan bapak ibu ya, komunikasi itu lewat jalur KHS juga ada. Karena KHS setiap hari dicek oleh gurunya, maka bisa di situ dikomunikasikan. Atau di catatan tahfidz dan tahsin, itu juga silahkan dikomunikasikan di sana. Seperti itu. Dan berikutnya terkait dengan beberapa pembicaraan khusus. Nah, maka bapak ibu terkait dengan keterlambatan, ketidakhadiran siswa, tugas-tugas ya, mungkin ada yang sebagian kecil mungkin ya, ada yang mengabaikan tugas-tugas sekolah, kemudian perilaku, performa siswa, pelanggaran hukum syara yang berulang dan lain sebagainya akan kami komunikasikan secara khusus dengan orang yang bersangkutan. Begitu. Kemudian berikutnya terkait dengan sanksi. Sanksi itu di sekolah ada 3 ya Bapak Ibu. Sanksi SP1, SP2, SP3. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah, SP3 tidak pernah. Yang pernah saya keluarkan itu SP1 dan SP2. Dan ini biasanya karena ketertiban anak dan juga dari segi kehadiran. Tapi sepanjang yang dialami ya Bapak Ibu, sanksi ini justru membuat anak itu lebih baik. Jadi bukan untuk membuat anak-anak kemudian jadi underestimate gitu ya, atau perasaan-perasaan yang lainnya. Kenyataan yang kami rasakan ketika sanksi ini dijalankan, ternyata anak-anak lebih baik lagi. Jadi lebih tertib, kemudian juga hal-hal yang memang sifatnya datang dari anak ya, insya Allah dengan ini bisa diantisipasi seperti itu. Ya, berikutnya terkait dengan media sosial. Nah, untuk media sosial ini kami berharap sekali dari Bapak Ibu bisa ikut membantu ya, menyiarkan kegiatan sekolah, menyiarkan kebaikan, sehingga sekolah kita di medsos itu dikenal ya, terutama oleh masyarakat sekitar kita. Seperti itu. Kami ada di Facebook, di YouTube juga ada. Terus Instagram juga ada ya, suka Instagraman. Nah, mangga Bapak Ibu tolong dibantu untuk penyiarannya. Kemudian berikutnya terkait dengan kita ini, mohon agar tidak menyebarkan kegiatan pribadi atau keluarga yang menunjukkan aurat siswa, termasuk juga Bapak Ibunya tentunya ya. Jadi agar apa? Agar sinkron. Di sekolah itu kami mengajarkan anak-anak menutup aurat, di rumah juga harapannya sama. Nah, kemudian ini dari kelas 1 ya, dibiasakan agar tidak menunjukkan auratnya. Kemudian berikutnya terkait dengan ini ya, cinta untuk guru, ini judulnya Masya Allah. Ini dalam rangka ya, menjaga kebersihan hati ya, tanda cinta untuk guru tidak diberikan langsung kepada guru tersebut. Khawatirnya nanti gurunya jadi berat sebelah. Berat sebelah itu dalam arti begini, anak yang orang tuanya memberikan sesuatu begitu ya, tanda cinta kepada guru tersebut lebih diperhatikan, sementara anak yang lainnya tidak begitu ya. Kami tidak berharap demikian, tetapi caranya adalah Bapak Ibu bisa langsung berikan ya kepada sekolah melalui komite sekolah. Dalam hal ini adalah forum orang tua guru, dan ini terutama bagi orang tua siswa yang baru ya, kelas 1. Nah, kalau yang kelas 2 sampai kelas 6 insya Allah ya sudah biasa. Meskipun kadang-kadang kami masih menemukan yang seperti itu. Dan kami dari guru, terutama kalau laporannya sampai ke saya gitu ya, ada yang memberikan hadiah-hadiah itu model seperti sepatu gitu ya, atau apalagi ya, misalnya hadiah-hadiah berupa kerudung. Itu kan tentu tidak bisa kalau mau dibagi ke semua guru. Gimana cara baginya? Seminggu sekali gitu ya pakainya ya. Nah, maka
selalu saya sarankan agar dikembalikan kepada bapak dan ibu yang memberikan. Nah, khawatir juga ya itu menjadi bagian dari riswah ya, suap menyuap yang sebenarnya kita tuh sama-sama ridho, tapi kan tetap nggak boleh meskipun sama-sama ridho kan. Nah, sehingga perlu untuk diperhatikan, alangkah baiknya kalau dikoordinir saja oleh FOG seperti itu. Nah, berikutnya mungkin sedikit lagi kebijakan libur ya. Ini bagi yang baru, lagi-lagi terutama bagi yang baru, kebijakan libur di sekolah itu ya, libur itu artinya tidak ada KBM di sekolah, bukan berarti kegiatan Idul Fitri, kegiatan apa tadi itu Muharram, PHBI itu ya, kegiatan apalagi tadi Maulid Nabi, wah itu bukan kegiatan sekolah gitu. Nah, bukan itu ya, bukan itu. Kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar KBM yang di kelas itu termasuk juga KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, libur itu hanya ada pada saat Idul Fitri, sebelum dan sesudahnya, kemudian Idul Adha dan Hari Tasyrik, kemudian 17 Agustus, dan setelah pembagian rapor. Ada lagi satu ya, kalau guru-gurunya melakukan kegiatan tertentu seperti ada rapat kerja, ada upgrading guru, itu baru ada libur. Nah, KBM khusus tadi yang saya sebutkan itu hari besar umat Islam tetap masuk anandanya karena akan diisi dengan agenda-agenda yang justru meningkatkan kualitas dan kapasitas anak-anak kita gitu. Kemudian catatan penting juga harusnya diperbesar ini ya, tanggal merah lainnya tidak libur. Nih, jadi Bapak Ibu, kalau yang dimaksud itu apa? Tanggal merah yang bukan hari besar umat Islam, kemudian apalagi? Mungkin hari raya umat lain begitu ya? Atau hari-hari seperti 1 Mei, tanggal merah bukan? Merah. Di yang lain merah ya? Nah, kalau kita kan ya kan guru-guru bukan buruh juga ya, tidak ikut buruh juga berdemo, jadi tetap masuk. Terus apalagi tanggal merah yang selain itu ya tetap masuk, gitu ya. Nah ini sedikit informasi sebagai sedikit lagi penutupan. Jadi informasi ya kepada Bapak Ibu, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran karena hingga bulan ini alhamdulillah sudah sudah terbayarkan begitu ya. Kita itu punya sebuah cita-cita besar untuk membangun gedung Al-Fatih. Nah, yang hari ini tanahnya sebenarnya sudah lunas, tapi kita masih ada utang karena dialihkan begitu ya, utangnya kepada yang lain bukan kepada penjual tanahnya. Dari total 800 juta ya, 500.000 masih dibutuhkan 67 juta lagi. Ini tinggal sedikit lagi ya insya Allah ya, 67.314.245 rupiah. Karena bulan Mei sampai Juni saja alhamdulillah kita dapat 13.045.000 dari wakaf-wakaf yang banyaknya tentu dari Bapak Ibu semua ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya dan doanya juga mohon agar supaya segera lunas begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menabung untuk pembangunan gedung Al-Fatihnya. Dan insya Allah ini kita akan galakan lagi selama tahun ini. Berharap ya segera terbangun mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Kemudian ini juga informasi terkait dengan kesempatan amal soleh yang lain. Kalau tadi wakaf gedung ya, yang berikutnya itu adalah terkait dengan wakaf Al-Quran. Jadi kami ada kesulitan kemarin. Biasanya ada yang berwakaf ya ke sekolah itu dari Badan Wakaf Al-Quran. Nah itu untuk saat ini kami masih jadi waiting list. Jadi siswa yang kelas 1 dan siswa baru belum mendapatkan
Al-Quran yang sesuai dengan standar KU. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada rezeki begitu ya, maka kami membuka kesempatan untuk berwakaf Al-Quran. Bisa Al-Qurannya, bisa uangnya. Kalau Al-Qurannya, yang kami harapkan adalah Al-Quran standar 15 baris, Al-Quran pojok ya Bapak Ibu. Dan ketika satu halaman, mungkin halamannya sebesar ini, Al-Quran yang biasa dipakai anak-anak, isinya full Al-Quran, tidak ada terjemahannya. Itu yang kami butuhkan. Ya, kalau yang lama itu yang orange gitu ya, atau Al-Quran metode Umi bagi yang masih punya, yang ukurannya seperti itu. Jadi kami tidak menyarankan Al-Quran yang diwakafkan ke sekolah, ini untuk anak-anak yang ada terjemahnya atau yang kecil ukurannya itu. Ya, kami berharap yang besar. Dan Al-Quran pojok supaya semuanya satu halaman, satu ritme. Kalau dihafalkan halaman satu, semuanya buka dengan persepsi yang sama, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ini uang makan, uang makan snack dan makan siang ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita kembali lagi ke yang tadi terkait dengan kalender akademik ya. Nah, misal kita ambil bulan ini, bulan September. Bulan September itu anak-anak makan itu kan dari hari Senin sampai Jumat ya. Kalau kita hitung bulan September saja, di sini sudah ada 23 bukan ya, 5, 10, 15 ditambah ini ya, 15, 17, 18, 19, 20, 21 22 hari. Misal September itu 22 hari. Belum lagi kita hitung bulan-bulan yang lainnya. Sementara hitungan di keuangan itu adalah 200.000 per bulan. Kalau dihitung selama sebulan ini, ya 9.000 aja masih belum kayaknya ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ke menu makanan, sebenarnya apa gitu ya yang bisa kita berikan dalam jumlah segitu gitu. Kalau kita kembali ke menu makanan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, sehingga kami sebenarnya ada beberapa opsi ya yang bisa dilakukan, bisa mengurangi menu atau mengurangi jenis menunya. Dan dua-duanya kan sebenarnya tidak kami harapkan ya. Kita lihat anak-anak itu kalau semakin besar biasanya makannya semakin banyak, kemudian juga semakin lahap gitu ya. Nah, kalau dikurangi menu gizinya khawatir juga, kalau dikurangi jumlahnya juga khawatir gitu ya. Apalagi kalau tadi ada anak yang belum sarapan dari rumah. Nah, oleh karena itu kami membuka donasi, entah itu tetap begitu ya atau tentatif dari Bapak Ibu yang memang memiliki rezeki berlebih begitu. Karena saya yakin di sini banyak agnianya. Dan alhamdulillah saat ini juga sebenarnya ada ya yang mengazamkan diri, sudah sampai ke saya komunikasi. Insya Allah ada yang mau memberikan infak mungkin ya, itu 300.000 untuk membantu snacknya gitu ya, atau makannya. Dan boleh juga bagi Bapak Ibu kalau ya sudah, misalnya dari saya minyaknya 1 liter sebulan misal gitu ya, boleh. Atau juga jarang-jarang ketika Bapak Ibu ada rezeki juga kami persilahkan gitu ya. Yang jelas kami menggambarkan bagaimana keadaan di sekolah dengan menu yang ada dan dengan waktu yang tersedia, seperti itu. Baik, terakhir sekali dari saya terkait dengan adab di dalam menuntut ilmu. Ini disarikan dari kitab-kitabnya para ulama bahwasanya tiada ilmu tanpa adab terlebih dahulu gitu ya. Maka kami mendorong Bapak Ibu untuk kemudian disampaikan juga kepada Ananda agar ikhlas dalam menuntut ilmu ya, karena Allah, kemudian kesabarannya ya, kemudian juga dipesankan agar menjaga wudhunya, tawadu gitu ya dengan kondisi yang ada, kemudian juga menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat atau maksiat,
Dan ini tentunya orang tua sebagai garda utama di rumah ya. Anak yang baik itu berasal dari orang tua yang baik juga. Anak-anak yang bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan karena dididik, dibina oleh orang tuanya. Tahu mana yang syubhat ditinggalkan, mana yang maksiat juga ditinggalkan. Ini adab dalam menuntut ilmu. Kemudian anak-anak diajarkan jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, amanah dalam berbuat, gitu ya. Kemudian zuhud ya, sederhana tetapi tentu saja yang cukup ya untuk ananda. Kemudian upayakan agar ananda juga dibiasakan untuk tidak menyia-nyiakan waktu, disiplin, berteman dengan anak-anak yang solih solihah, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah insya Allah ya kami upayakan. Di rumah Bapak Ibu yang perlu mengkondisikan. Kemudian juga berhati-hati dalam bertutur kata. Ini sebagian kecil, mungkin kalau Bapak Ibu bahas lebih banyak lagi, kitabnya lebih banyak sekali ya. Bahasanya lebih dalam, lebih banyak, mudah-mudahan semakin terserap dalam diri. Nah, baik itu yang saya sampaikan. Selebihnya nanti mungkin ada sesi mungkin tanya jawab dulu gitu ya, atau mungkin penjelasan dulu ya dari Ustaz ya. Oh, baik, penjelasan dulu dari Ustaz Muflis. Dari saya sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.